Sudah bisa mulai Mas ya. Izin share screen. Ya, ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pertama-tama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih atas eh, undangan dan kepercayaannya pada kami eh, dari Universitas Asia Yogyakarta ya Mas. Oke. Untuk ini berarti prodinya apa ya Mas ya? D3 Radiologi. RR, Ya, RR. RR ya. Ya, ini terima kasih atas undangannya. Di sini saya mau akan sedikit memperkenalkan diri saya. Saya bernama Sigit Mudi Kuncoro. Untuk saat ini saya bekerja di Rumah Sakit JH Purwokerto sebagai radiografer. Untuk apa namanya? Untuk sebelumnya saya bekerja selama kurang lebih 16 tahun di RSUD Alisan Bandung. Jadi untuk dan sudah memegang CT scan dari eh, tahun 2004 gitu ya sampai sekarang ya mungkin sekitar kurang lebih sekitar 20 tahun dari CT scan-nya itu yang masih single slice sampai yang dual source. Jadi ya kurang lebih banyak hal yang bisa saya dapatkan selama bekerja sebagai radiografer dengan menggunakan CT scan di rumah sakit yang cukup banyak pasiennya. Untuk pada kali ini, kemarin Mas Ansor Nugroho meminta saya untuk eh, membawakan materi ini ya, sistem sirkulasi hepatika atau di liver yang di situ apa namanya mencakup nanti ada sistem arterinya sampai venanya, nanti juga karena saya sendiri sekarang memegang CT scan, maka saya cenderung akan menerangkan nanti fungsi-fungsi dari fase-fase baik fase arteri, fase eh, vena dan fase delay dari CT scan pada liver yang itu juga nanti berasal dari dasarnya yaitu sirkulasi sistem sistem sirkulasi darah di hepar ya. Itu mungkin nanti sedikit banyak ini nanti banyak sekali tentang membahas teknik pemeriksaan juga. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tidak paham bisa ditanyakan saja karena ini termasuk apa namanya eh, materi untuk radiografer CT scan. Ya, kita mulai saja eh, untuk yang step pertama. Ya, apakah ini? Nah, ini adalah ada yang tahu nggak kira-kira ini apa? Kurang banyak ini. Ya, ini adalah sistem ini ya, sistem ini adalah gambaran cross seksional dari CT scan liver. Yang ini adalah gambar fase arterinya, ini gambar arterinya dipotong aksial. Di sini terlihat ada apa namanya common hepatic artery, terus ada left hepatic artery, ada right hepatic artery, dan ini spleen artery ya. Lalu berikutnya yang sebelah sini adalah apa namanya ini sistem vena portal. Lalu yang sebelah sini yaitu sistem vena hepatika. Jadi memang untuk pada
sistem sirkulasi hepatika ini dibagi menjadi tiga komponen utama. Yang pertama yaitu sistem arteri, lalu kedua sistem vena portal, dan nanti yang ketiga sistem vena hepatika. Ya, sistem sirkulasi hepatik adalah sebuah sistem aliran darah khusus yang khusus melibatkan hati atau liver dan memiliki peran penting dalam menjaga metabolisme tubuh, terutama dalam proses penyaringan dan detoksifikasi zat-zat yang masuk melalui pencernaan. Sistem ini terdiri dari dua sumber utama aliran darah ke hati, yaitu hepatik porta, vena porta hepatik dan arteri hepatik, serta melibatkan struktur hati seperti sinusoid hati dan vena hepatika. Untuk alirannya kurang lebih seperti ini. Sistem dari sistem aorta. Aorta adalah pembuluh darah utama, arteri utama yang mengalirkan darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi eh, itu dari darah masuk dari dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, nanti masuk ke ini ya, ke aorta ascendent, lalu aorta descendent itu di daerah thoracalis, lalu kemudian masuk ke aorta abdominalis. Nah, nanti dari aorta abdominalis ini ada arteri celiac yang nanti bercabang ke arteri hepatik. Jadi arteri arteri hepatik ini langsung mendapat aliran darah dari aorta ya, melalui ini ya, arteri celiac yang menyambung ke aorta aorta abdominalis. Lalu arteri hepatik itu mengangkut sekitar 25% dari total volume darah yang masuk ke hati dan berfungsi untuk menyuplai oksigen serta nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel hati ya. Setelah sampai di hati, arteri hepatik ini bercabang-cabang menjadi arteri kecil, menjadi yang berada di sinusoid hati. Sinusoid itu kayak di di kapiler ya, mana di sel-sel di hati ya. Lalu kemudian masuk ke sistem vena porta. Vena porta hepatik adalah pembuluh darah vena besar yang membawa darah dari organ-organ pencernaan seperti lambung, usus, limfa, dan pankreas langsung ke hati. Darah dari vena porta kaya nutrisi, zat makanan termasuk glukosa, asam amino, lemak, serta zat-zat lain seperti obat dan racun. Aliran ini merupakan 75% dari total volume darah yang masuk ke hati. Karena vena porta ini belum disaring ya, lalu hati berarti berperan penting dalam membersihkan darah sebelum dialirkan ke sistem darah vena umum ya. Di dalam hati, vena porta bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang mengalirkan darah ke sinusoid hati, tempat darah bercampur dengan dengan darah yang beroksigen dari uh, arteri hepatik. Lalu ini juga dari aliran darah setelah itu masuk ke sinusoid hepatik. Jadi di dalam sinusoid hepatik atau kapiler khusus di hati, darah dari vena porta dan arteri hepatik bercampur. Sinusoid ini memiliki dinding yang tipis dan permeabel, memungkinkan darah berinteraksi langsung dengan hepatosit ya, atau sel-sel hati. Sel-sel hati lalu menyerap nutrisi, mengubah glukosa menjadi glikogen dan seterusnya. Lalu eh, juga lalu dari sinusoid hati ini langsung ke vena sentral. Terus setelah darah melewati sinusoid hati dan mengalami proses penyaringan metabolisme tubuh, darah dialirkan ke vena sentral. Vena sentral ini ada di setiap lobus hati. Jadi ini terjadi di hati itu dibagi jadi lobus-lobus ya. Jadi ini vena sentral ada di setiap lobus hati, nanti mengalirkan ke ini ya, ke vena hepatika ya. Terus vena sentral dari setiap lobus bergabung membentuk vena hepatika. Vena hepatika berfungsi untuk mengeluarkan darah dari hati setelah proses metabolisme selesai. Darah keluar dari vena hepatika mengandung nutrisi yang sudah siap diedarkan ke seluruh tubuh. Eh, lalu vena hepatika mengalirkan langsung ke vena cava superior
atau pembuluh darah besar, pembuluh darahnya langsung membawa darah ke jantung. Jadi kan ada sistem vena yang langsung nyambung ke, nanti ada sistem vena cava superior yang di atas, nanti ada sistem vena cava yang inferior. Nah, ini sistem vena cava inferior itu nanti langsung masuk ke jantung untuk dibersihkan ya darahnya seperti itu. Ya, ini ringkasan aliran darah hepatik yaitu dari sistem aorta ke sistem ke arteri hepatik, lalu ke sinusoid hati, lalu ke vena sentral dan vena hepatika, terus ke vena cava inferior, kembali ke jantung. Ini gambaran anatomi apa namanya anatomi hati. Jadi ini dari aorta langsung nanti masuk ke ini ya vena hepatika, lalu di situ nanti ke apa namanya ke vena portal ke sinusoid tadi, nanti masuk masuk ke dalam hati ini, lalu bertemu dengan yang di vena porta. Ini gambaran portal vennya ini ya, yang ini yang biru ini sebenarnya vena vena ini, yang biru ini vena ya, lalu terus bergabung ke nanti ke vena cava inferior, lalu langsung ke jantung lagi. Ya, ini kurang lebih ini ya, rangkuman dari ini ya, rangkuman dari sirkulasi tadi. Ya, ini kenapa sih kita harus tahu sistem vaskulasi hepatik ketika nanti ada di apa namanya pemeriksaan CT scan abdomen multiphase. Jadi ini nanti sangat-sangat eh, bermanfaat ya untuk kita menentukan fase-fase atau nanti fase-fase yang ada di pemeriksaan CT scan multiphase liver atau hepar ya, karena eh, yang pemeriksaan yang paling banyak fasenya adalah pemeriksaan abdomen ini ya, abdomen untuk khusus untuk hepar. Jadi ya kalau yang secara umum itu cuma 3 fase aja, arteri, vena, delay. Tapi kalau untuk hepar khusus untuk liver tuh sebetulnya ada 5 fase. Yang pertama tuh arteri, yang kedua led arteri, yang ketiga itu fase vena porta, yang keempat tuh fase vena hepatika, yang kelima yaitu fase delay. Sedangkan secara umum di ini ya di apa namanya di fase-fase yang ada di CT scan abdomen itu sendiri ada sebetulnya ada 10, tapi yang untuk untuk pemeriksaan hati, untuk pemeriksaan liver itu mencakup 5 fase. Jadi biasanya jangan kaget nanti kalau di rumah sakit ada yang hanya apa menggunakan eh, 3 fase, ada yang menggunakan 4 fase, ada yang menggunakan 5 fase. Itu semua tergantung dari dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu mintanya seperti apa, biasanya seperti itu. Yaitu sedikit banyak nanti akan dibahas pada saat-saat berikutnya. Ya, kita masuk ke CT scan multiphase abdomen yaitu CT liver. Ya, Triphasic CT berguna untuk karakterisasi resi hati yang diketahui yaitu hemangioma, HCC, FNH, dan dapat meningkatkan tingkat deteksi karsinoma hepatoseluler juga, terutama pada pasien dengan kasus sirosis. Jadi nanti ketika teman-teman udah di lapangan, udah melakukan CT scan, nanti harus lihat CT scan apa diminta untuk CT scan abdomen itu harus banget harus dilihat ini ya, harus dilihat diagnosanya apa dan yang dicari apa, karena nanti kalau misalnya tidak tahu diagnosanya atau tidak tahu apa yang dicari, maka eh, kita kemungkinan tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif pada apa namanya pada kasus tersebut, karena
fase-fase yang di apa di fase-fase yang dibutuhkan itu untuk setiap kasus pada CT scan abdomen multifase CT liver itu berbeda-beda ya. Tanda hemangioma itu fasenya apa saja, HCC itu fasenya apa aja, FNA itu fasenya apa saja gitu. Itu atau ya seperti itu ya. Jadi nanti sangat-sangat diwajibkan untuk melihat ini ya melihat apa sih diagnosanya gitu. Seperti itu. Lalu kita masuk ini ya ke pengertian ya. CT abdomen multifasik itu bisa disebut juga abdomen bifasik yang melibatkan dua fase pencitraan yaitu fase arteri dan fase vena portal. Fase arteri ini dilakukan 20 sampai 30 detik setelah injeksi kontras intravena. Lalu untuk fase vena portal dilakukan 60 sampai 70 detik setelah injeksi kontras ya. Ini sangat tergantung dari ini ya dari apa namanya nanti CT scan-nya. Lalu eh, berikutnya juga bisa bermakna CT abdomen bifasik itu pengertian dari kombinasi CT scan non kontras dan bifasik CT scan ya, Pak. Jadi CT scan ini dibagi menjadi tiga fase, yaitu eh, fase apa namanya fase non kontras dan fase bifasik yang tadi fase arteri dan fase vena portal. Lalu yang pengertian kedua itu pada fase arteri, fase vena portal dan fase delay. Fase arteri ya 15 sampai 30 detik, lalu fase vena portal 35 sampai 40 detik. Jadi itu ada perbedaan tadi yang tadi itu ini 60 sampai 70. Ini apa namanya dari eh, sumbernya ini. Lalu yang kedua ini ya fasenya di 15 sampai 30 detik setelah injeksi kontras fase arteri, vena portal 35 sampai 45 detik. Ini sumbernya ini ya, sumbernya dari ini. Jadi kadang emang ada berbeda-beda itu tergantung dari nanti ini ya, dari nanti kecepatan flow rate-nya dan nanti apa namanya eh, yang biasa dipakai untuk sekarang ini yang bisa dipakai di rumah sakit kami yaitu fase vena portalnya, fase arterinya ini sekitar seginian. Ya, lalu fase vena portalnya 35 sampai 40 detik ya. Ini yang kami pakai untuk fase-fase di ketika ketika ini ya, ketika melakukan CT scan abdomen liver. Ini yang kami pakai adalah patokan yang ini ya, fase arterinya 15 sampai 30 detik, lalu fase vena portalnya 35 sampai 45 detik. Lalu ini saya akan jelaskan apa saja sih fase-fase yang ada di abdomen. Yang pertama yaitu fase non kontras dilakukan tanpa kontras intravena mendeteksi klasifikasi seperti pada batu ginjal atau pankreas, lalu memberikan gambaran dasar eh, kepadatan jaringan. Lalu yang kedua fase early arteri ya dilakukan segera setelah kontras mencapai aorta abdominalis biasanya 15 sampai 20 detik setelah injeksi memberikan informasi tentang vaskularisasi organ dan jaringan yang kaya akan pembuluh darah seperti hati, limpa, dan ginjal serta usus halus. Lalu berguna juga mendeteksi lesi hipervaskular seperti tumor ganas. Jadi ketika nanti ada apa tumor ganas, ketika nanti teman-teman apa namanya mendapati diagnosa tumor, maka fase early artery atau late artery harus wajib ada ya.
karena nanti ini akan bisa membedakan itu tumor jinak atau tumor ganas gitu. Nanti terlihat dari hipervaskularitas dari apa namanya jaringan tumor itu bagaimana gitu. Apakah enhance-nya di fase arteri atau nanti di fase eh, delay-nya atau fase venanya. Lalu yang ketiga yaitu fase late arteri. Ini diambil 25 sampai 35 second setelah injeksi kontras ya. Ini dilakukan biasanya sih 4 detik ya, 4 detik setelah fase arteri utama, fase atau fase early arteri tadi. Itu dikasih delay 4 detik atau 3 detik ditambah dengan apa namanya? Scan time itu akan menggambarkan ya gimana? Akan menggambarkan lead artery ya, lead artery pace gitu. Lalu yang keempat yaitu ini fase kortikomedular atau angionefrografi. Jadi ini fase diambil pada 30 sampai 60 second post injeksi kontras. Ini untuk menilai apa aliran darah ke ginjal ya. Idealnya eh, apa nanti ketika ini diambil ketika nanti CT uro ini harus ada untuk menilai apakah apa namanya bagian korteks pada ginjal itu masih baik atau enggak atau ada destruksi dari tumor atau yang lainnya ini nanti terlihat dari fase kortikomedulari ya. Lalu yang kelima adalah fase portal vena porta ya. Nah, ini diambil 35 detik hingga 40 detik setelah pos injeksi kontras. Ini fase ini menampilkan aliran darah melalui sistem portal hepatik yang mengalirkan darah dari usus ke hati. Berguna juga untuk mendeteksi lesi hati seperti hemangioma yang menunjukkan fase pada menunjukkan peningkatan vaskulasi pada fase ini. Jadi hemangioma itu nanti apa namanya akan lebih enhance pada fase vena portal. Lalu yang berikutnya adalah fase vena hepatica atau late arterial late portal pace dilakukan 55 second hingga 65 second setelah post injeksi kontras. Ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang aliran darah vena di hati ya. Aliran darah vena di hati. Lalu fase yang berikutnya, fase vena cava inferior. Ini menampilkan kontras di dalam vena cava superior yang membawa darah dari tubuh bagian bawah ke jantung. Ini berguna untuk menilai aliran darah dari vena dari abdomen ya dan pelvis, mendeteksi trombus di vena cava inferior dan menilai kelainan vena inferior seperti stenosis atau atresia ya. Ini nanti kalau misalnya kadang-kadang di vena cava superior itu ada hitam gitu, nggak bulat kan kalau kalau gambaran pembuluh darah itu bulat kayak gini. Kadang-kadang tuh ada hitam separuh atau apa gitu, itu ada trombus namanya atau ada penyumbatan. Nah, itu nanti juga terlihat pada fase vena cava inferior untuk yang fase vena besarnya ya. Lalu berikutnya yang kedelapan yaitu fase nefrogram atau nefrogenic phase yang diambil 100 second ya 100 detik setelah post injeksi kontras. Ini dilakukan untuk menilai fungsi gonjal dan sistem ekskresi urinaria ya. Jadi dia untuk awal ya. Jadi fase ini nanti menggambarkan pielum ya, pielum pada ginjal yang kayak di IVP itu 15 menit ya fase pielum ya. Ya 15 menitan ya yang fase 15 yang kan di IVP ada 3 fase juga itu. Ya fase 5 menit ya, di fase 5 menit ya kalau nggak salah yang di novel base ini. Yang nanti melihat vertikalisasinya gitu. Udah nggak pernah IVP sih sekarang. IVP itu sudah digantikan ya, sekarang itu IVP sudah sangat jarang dilakukan. Itu sudah digantikan biasanya dokter
ini ya dokter apa dokter uro itu biasanya langsung ini ya langsung nyuruhnya CT urografi gitu. Karena informasi yang diberikan tuh lebih banyak ketimbang IPP. Kalau IPP kan cuma menilai fisiologisnya saja untuk fungsi-fungsi apakah itu lancar atau enggak gitu. Sedangkan kalau dari uro itu banyak banget CT urografi itu banyak banget hal yang bisa dilihat. Jadi sudah sangat jarang dilakukan untuk apa namanya kontras-kontras secara apa kontras-kontras misalkan kontras secara umum ya secara yang konvensional sudah jarang dilakukan. Biasanya digantikan ke CT scan biasanya. Ya lanjut untuk berikutnya ada fase early delay itu fase diambil 3 sampai 5 menit post injeksi kontras. Ini juga nanti mendeteksi apa namanya nanti juga mendeteksi membedakan abses dari tumor ya. Jadi ada abses dari tumor nanti beda resinya, beda timingnya untuk melihat itu apakah abses atau apakah tumor. Lalu yang berikutnya ada late delayed phase ini dilakukan 10 sampai 15 menit ya setelah injeksi kontras. Nah, ini nanti digunakan untuk melihat sistem uro ya. Jadi dari ginjal yang sudah eh, masuk ke ureter sampai ke VU. Ini eh, ini nanti harus dibuat untuk fase 10 menit atau 15 menitnya untuk kalau ada siti uronya. Ya, ini tadi adalah fase-fase abdomen secara umum ya. Ada 10 fase, sedangkan nanti yang digunakan untuk fase di apa namanya CT liver atau CT hepar ini ada total 5 fase ya. Ya, ini kita kita masuk ke ini ya hemangioma ya. Hemangioma itu adalah satu jenis tumor yang ada di hepatik hemangioma itu salah satu jenis tumor yang ada di yang ada di hepar ya. Jadi fase yang di apa namanya diambil itu satu non kontras itu uh, hipoden ya akan berguna untuk membandingkan area lesi tumornya ini dengan apa namanya parenkimati yang normal gitu. Ini terlihat jelas. Lalu ada fase arteri ini akan menunjukkan enhancement yang cepat dan instan pada mendeteksi ini ya ada hipervaskularisasi di hemangioma itu gitu. Ini terlihat karakter seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu fase vena porta. Ini enhancement-nya nanti lebih beda lagi ya. Nanti ada enhancement-nya beda lagi, lebih homogen dibandingkan dari fase arteri. Jadi ini sudah masuk, udah hampir homogen ya, sudah ini. Lalu juga membantu membedakan hemangioma dengan HCC gitu. Jadi nanti bedanya antara hemangioma dan HCC itu ada di fase ini ya, fase vena portalnya. Lalu berikutnya ada fase delay. Ini apa namanya? Ini sangat khas ya kalau ada di fase fase hanya ada di hemangioma, fase delaynya adalah membentuk washout sentripetal ya yaitu yang ada di tengah ya ke pinggir gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini khasnya hemangioma. Lalu yang kedua ini ada HCC atau ini ya HCC ya. Pada HCC hepatocellular carcinoma. Fase yang diambil sama tetap ya. Ada fase arterial phase, portal vena, vena porta dan ini ya. Dan
fase delay yang yang early ya, early delay. Jadi gambarnya beda ya antara yang tadi di hemangioma dan di eh, HCC. Arterial phase-nya seperti ini gambarnya, di vena pasenya seperti ini, dan di eh, delaynya seperti ini. Jadi sangat beda ya dengan yang tadi. Makanya tadi harus jelas apa sih diagnosanya, jadi harus dibaca ya untuk mencocokkan fase-fasenya ini seperti apa gitu. Lalu ada FNH, vokal nodular hiperplasia, sama juga nanti ininya juga ada atrial phase, vokal phase, terus ada di delaynya juga beda juga nanti gambarannya. Ini FNH-nya ini, dan pada fase delaynya ini ya total bersih, jadi dia bersih, nggak ada kontak antariksa di tumornya. Terus ada CCC, cholangiokarsinoma, fase arterinya itu enhance minimal, fase vena portalnya juga sedikit enhance, lalu fase delaynya seperti ini ya. Ini harus di ini harus eh, di ini ya diketahui apa namanya eh fase-fasenya ya untuk ketika mengerjakan eh, CT liver dengan berbagai macam diagnosa ya. Ya, ini berikutnya adalah fase-fase apa aja sih yang ada di liver. Yang pertama ada arterial phase atau early artery. Ini scan dilakukan dengan pulse tracking dan scan dilakukan 4 sampai 6 detik setelah trigger, atau diatur fixed delay time-nya 15 hingga 25 detik. Jadi ini adalah fase arteri. Fase arteri ditunjukkan dengan aortanya masih sangat menyala, ke enhancement-nya ini aorta ya. Ini aorta, ini aorta. Lalu berikutnya ada fase late arteri. Fase arteri dilakukan 8 sampai 10 detik setelah trigger, atau diatur peak delay-nya itu 25 hingga 30 detik ya setelah injeksi kontras. Pada fase red artery ini apa namanya yang enhancement itu sudah menunjukkan ada di ini ya, ada ini ada apa namanya ini arterinya sudah terlihat, ada vena cavanya sudah terlihat juga. Ini ya, ini ada vena cavanya sudah terlihat juga, yang ini ya, yang red artery yang ini ya. Lalu sudah masuk ke sistem vena portalnya ya. Ini red artery. Sebetulnya yang paling banyak memberikan informasi pada CT scan liver itu ada di red artery ya. Red arterinya eh, itu banyak sekali informasi. Jadi sebisa mungkin itu diambil untuk red arterinya gitu. Karena ketika ada dari arteri terus lead arteri terus langsung, kalau langsung ke vena portal nggak diambil ke lead arterinya, kadang-kadang ada informasi yang miss. Jadi sebaiknya lead arteri ini diambil setelah fase arteri ketika melakukan CT scan abdomen liver multifase pada ini ya, pada liver ya. Lalu fase yang berikutnya adalah fase vena portal, dilakukan 35 sampai 40 detik post injection. Gambarnya seperti ini. Ini sudah arterinya otaknya sudah hilang ya, sudah enhance sudah hilang, terus si vena portalnya juga sudah vena cava infernya juga sudah menghilang juga. Ini yang terlihat ada di
ini ya, ada di lebih jelas di sistem Vena portalnya. Ini sistem Vena portalnya ini ya. Jadi ini sudah sedikit menghilang, ini sudah menghilang ya. Untuk di arterinya sudah menghilang. Lalu yang berikutnya vena hepatika. Pas vena hepatika itu di apa namanya diambil 55 detik setelah 55 detik sampai 65 detik pas injeksi. Nanti gambarnya seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah ini ya fase vena cava inferior yang diambil 70 sampai 90 detik setelah injeksi gitu. Nanti tampak vena cavanya dengan lebih jelas lagi di fase ini karena yang tadi itu yang di fase arteri, airat arteri itu eh, hanya sedikit ya. Yang nanti lebih jelas ada di fase vena cava inferior yang ini. Lalu yang berikutnya ada fase delay, ini 3 sampai 5 menit setelah pos injeksi. Ini ya, ini eh, ini fase delaynya. Ini fase delaynya. Terus yang berikutnya ada late delay 10 sampai 15 menit pos injeksi. Ya, untuk berikutnya kita masuk ke ini ya, faktor pasien, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi enhancement pada CT scan kontras. Yang pertama itu faktor pasien ya pada berat badan pasien ya. Berat badan pasien itu semakin berat berat badannya itu akan memerlukan volume media kontras yang lebih tinggi dan untuk menghasilkan enhancement yang maksimal ya. Enhancementnya semakin ya ketika semakin berat maka enhancementnya semakin rendah ketika volume yang digunakan semakin tinggi ya. Lalu ketika semakin kurus, enhancementnya semakin tinggi dan volume kontras yang dibutuhkan semakin kecil ya. Ini faktor pasien pada eh, kontras enhancement. Lalu berikutnya kita masuk ke ini ya, ke penghitungan volume diakontras. Biasanya untuk penghitungan volume diakontras itu berdasarkan dengan 1 kilo 1 mili atau sampai 1,4 mili per kilo berat badan ya. Jadi kalau di sini kalau di jurnal itu 1,4 mili per kilo berat badan. Jadi ketika berat badannya 50 dibutuhkan di 50 ini dibutuhkan 70, 51 sampai 55, 75 dan seterusnya ya. Ini hitungannya seperti ini jika menggunakan 1,4 mili per kilo berat badan. Kalau menggunakan 1 mili per kilo berat badan ya sama dengan ini sama dengan berat badannya ya. Kalau pasiennya berat badannya 50 maka ininya jadi juga 50 mili gitu. Lalu yang berikutnya penghitungan penurunan kontras bisa menggunakan ini ya, menggunakan eh, rumus ini. Ini tergantung dari eh, organnya. Kalau kita misalnya kita brand city angiografi, maka ininya ya apa namanya recommended dose-nya 0,7 GL per kg dikalikan 60 kilo, misalnya ini beratnya 60 kilo, maka nanti dihasilkan ini ya, kita hanya memerlukan 44 mili saja untuk CT angiografi dengan KV 120 KV ya. Ya, berikutnya kita masuk ke ini ya, pengurangan volume media kontak. Kenapa sih media kontak itu harus dikurangi? Jangan jangan kita banyak banyak pakai ya, banyak terlalu hambur, terlalu berlebihan dalam menggunakan media kontras. Karena itu kan nanti media kontras itu
bisa menyebabkan yang namanya CIN ya, kontras indus nefropati ya. Jadi itu nanti sangat sangat berbahaya bagi pasien kalau misalnya eh, kita menggunakannya volumenya berlebihan. Jadi sebisa mungkin kita memberikan media kontras itu dengan dosis yang minimal tapi bisa menghasilkan enhancement yang optimal dan maksimal ya. Jadi ini salah satu metode untuk pengurangan media kontras, yaitu dengan pengurangan KV ya. Ketika menggunakan 120 KV, maka tidak ada yang dikurangi dengan media kontras, tetap aja segitu. Lalu untuk kita turunkan ke 110 KV, maka kita bisa mengurangi sekitar 10%. Ketika menggunakan 100 KV, kita bisa mengurangi sekitar 20%. Ketika menggunakan 90 KV, kita bisa mengurangi hingga 30%. Lalu ketika kita menggunakan 80 KV, kita bisa menguranginya hingga sampai 40%. Dan ketika kita menggunakan 70 KV, kita bisa menguranginya hingga hampir 50% ya. Jadi pengurangan KV ini sangat-sangat berguna untuk meningkatkan enhancement kontras ya, terutama nanti ketika teman-teman sekalian apa ya mengerjakan CT angiografi, karena CT angiografi itu eh, kadang-kadang membutuhkan enhance yang sangat-sangat tinggi ya untuk menghasilkan gambaran vaskuler darah dengan vaskuler darah arteri dengan sangat baik di HU lebih dari 300 HU, atau yang bagusnya sekitar 700 atau 500 sampai 700 HU ya. Jadi itu dibutuhkan enhancement yang tinggi. Jadi kalau biasanya nanti menggunakannya apa namanya eh, sekitar 80 cc media kontras, maka kalau menggunakan teknik dengan pengurangan KV bisa ditekan hingga 40 4 ya. Kalau 80 KV biasanya bisa di bisa digunakan sekitar 40 mili untuk eh, penggunaan media kontrasnya gitu. Lalu yang berikutnya pengurangan media kontrasnya yaitu dengan formula Yumiya-Naga ya, atau rumus Yumiya-Naga, tapi dimodifikasi ini saya modifikasi biasanya dengan mengganti tinggi badan yang di sini dengan scan length atau panjang panjang dari scan area gitu. Akan akan lebih di akan lebih ini dengan menggunakan rumus ini penggunaan media kontrasnya akan bisa lebih ditekan lagi gitu dengan apa dengan hasil yang sama dengan akan kontras yang banyak ya, atau 80 K, 80 cc atau 100 cc itu hasilnya juga masih bisa setarakan. Ya, lalu berikutnya kalau misalnya menggunakan membuat CT scan kontras juga harus eh, ini ya diperhatikan lokasi injeksinya. Lokasi injeksinya yang apa namanya juga sangat berpengaruh pada nomor nomor efeket yang digunakan gitu. Yang terbaik itu ada di apa di Kupiti ya, di daerah Kupiti sebelah kanan. Karena itu sifatnya lebih lebih vena Kupiti itu nanti seterusnya lebih dekat ke jantung. Jadi dari vena Kupiti nanti masuk ke vena cava superior, nanti masuk ke sirkulasi darah. Kalau misalnya dari yang kiri harus melewati panjang dulu ya ke sini ya, panjang dulu baru nanti masuk ke vena cava superior. Jadi kalau sebisa mungkin ini ya sebisa mungkin itu kanan ya yang dipakai ya. Kalau misalnya nggak bisa, misalnya dari perawatnya nggak bisa di kanan ya di kiri boleh, cuma sebisa mungkin kanan dulu yang dicari gitu. Nah ini
Untuk flow rate yang digunakan tergantung dari tergantung dari nomor FVCAT. Ini menurut pengalaman kami di lapangan, for FVCAT nomor 18 itu flow rate-nya bisa 5 sampai 6, FVCAT nomor 20 flow rate-nya bisa 4 sampai 4 setengah, FVCAT nomor 22 itu bisa 3 sampai 3 setengah, lalu FVCAT nomor 24 itu flow rate-nya bisa 2 sampai 2 setengah, lalu FVCAT nomor 25, 26 ya, nggak ada 25, 26 itu 1 sampai 1 setengah ya. Ini maaf ya, salah ya, 26 ya harusnya. Lalu yang ini namanya injektor ya. Injektor itu apa namanya, alat untuk memasukkan kontras secara otomatis. Jadi ini ada konfigurasi seperti ini. Ini konfigurasi monopasik, ini konfigurasi tes bolus ya. Ini biasanya untuk semua pemisahan CT scan kontras biasanya yang menggunakan injektor bisa cukup dilakukan dengan konfigurasi ini gitu. Ya ini ada untuk abdomen juga bisa seperti ini, yang multipasik, ini multipasik injektornya ini pakai multipass. Ini ada kontrasnya dua, yang ani kontras. Ini ada dua apa dua series kontras, yaitu yang pertama flow rate-nya 4 dengan ini 20 mili, volume 20 mili. Yang kedua tuh flow rate-nya 2 dengan apa namanya, volumenya 30 mili. Yang B ini adalah salin itu NaCl, flow rate-nya 2 dan volumenya tuh 60 gitu. Ini bisa digunakan juga. Ini tergantung kasus juga sih, tergantung kasusnya apa untuk menggunakan konfigurasi seperti ini ya. Lalu ini ada yang namanya CT scan untuk apa namanya, konfigurasi untuk split bolus pada CT uro. Jadi ini digunakan ketika kita mau menggabungkan fase urografi atau fase yang delay yang sebelumnya tadi digabungkan dengan fase nefrogram yang 1 detik, digabungkan lagi dengan fase arteri yang tadi ya langsung 4 detik setelah injeksi kontras. Konfigurasi dalam satu gambaran nanti terlihat 3 fase itu. Nanti konfigurasi injeksinya seperti ini. Yang pertama itu kontras dimasukkan 35 cc, lalu ditunggu. Ini ada ini pause-nya ya, ditunggu sekitar 600 second atau 10 menit, lalu otomatis si kontras itu akan ada masuk ke series kedua, yaitu kontras dengan 20 mili. Nanti ini apa namanya, dengan flow 3 mili. Ini nanti untuk melihat fase nefrogramnya, terus di delay lagi, di pause lagi di 1 second, baru nanti kita jalankan scan dengan dan injektor berbarengan ketika sudah selesai dari 1 second ini bareng. Lalu nanti apa namanya, akan akan tergambar 3 fase dalam satu gambarannya. Ya, ini scan timingnya. Kita akan bahas scan timing multiphase CT abdomen. Ya, fix delay pada multiphase CT abdomen itu ada tadi ada 9, 10 sama ini ya, sama fase kontrasnya. Yang pertama arteri pace itu 15 sampai 25 second post injeksi. Red arteri pace itu di 25 second hingga 30 second post injeksi. Lalu ada corticomedullary fase 30 sampai 60 second post injeksi. Vena portal itu 35 sampai 45 second setelah injeksi. Vena hepatica itu 55 second hingga 65 second setelah injeksi. Vena cava superior itu 70 sampai 90 second post injeksi. Nefrographic fase itu 100 detik setelah post injeksi. Lalu early delay itu 3 sampai 5 menit, lalu late delay itu 10 sampai 15 menit.
Ya, ini adalah kalau ini timing bolus itu adalah suatu metode untuk memprediksi scan timing dengan cara menyuntikkan sedikit kontras media untuk mengukur kontras time arrival di target anatomi organ tertentu untuk diketahui time to peak dari organ tersebut ya. Jadi ini salah satu metode untuk mengerjakan CT scan kontras yaitu ada namanya timing bolus atau tes bolus. Soalnya seperti ini. Lalu yang harus diperhatikan dari tes bolus itu flow rate antara injeksi tes bolus dan nanti injeksi eh, utama pemisahan kontrasnya harus sama. Kalau di tes bolusnya eh, 4 mili per second, maka di em, main injeksi di pemisahan kontras yang utamanya juga harus 4 mili per second. Volume kontras terbolus bervariasi antara 3 sampai 10 mili, diikuti salin sekitar 25 sampai 50 mili. Ini bisa menggunakan wajib menggunakan dual sealing injektor ya. Kelebihannya tes bolus yaitu pasien lebih nyaman karena apa namanya kita sudah mencoba untuk menginjeksikan kontrasnya eh, tidak langsung ujuk-ujuk langsung di apa namanya injeksikan dengan jumlah yang banyak. Lalu full control pada enhancement-nya ya. Jadi kita bisa bisa kita dapat mencari delay yang sangat tepat pada eh, organnya ya, pada arterinya ya, pada eh, beda dengan fixed delay atau dengan anti-flow striking. Lalu lebih akurat untuk memperoleh delay diagnostic time. Jadi delay yang di delay yang nanti dimasukkan ke alat CT scan-nya lebih akurat karena kita sudah mengetahui eh, time to peak-nya dari arteri yang diukur tadi ya. Kekurangannya ini penggunaan kontas kurang efisien karena membutuhkan 2 kali injek. Biasanya kalau di saya itu injeknya itu 3 mili. Lalu untuk yang main bolusnya atau pemisahannya itu tergantung ini ya tergantung nanti scan areanya, panjangnya dan berat badan pasien. Biasanya sih cuma eh, sekitar 20 sampai 30 mili kalau mengerjakan CT abdomen eh, liver ya. Lalu membutuhkan waktu yang lebih lama ketika dalam mengerjakan pasien karena harus ada 2 kali injek dalam satu pemeriksaan. Ya ini yang disebut timing bolus ya atau tes bolus. Jadi kita mencari time to peak dari arteri ini ya aorta abdominalis ketika nanti apa namanya mengerjakan CT scan abdomen. Kita mencari time to peak dari arteri aorta abdominalis. Lalu kita ukur time to peak-nya dengan menggunakan ini grafik ini. Lalu setelah dapat delaynya, nilainya kita masukkan ke protokol untuk delay eh, arterinya ya. Ya ini yang tadi itu merek ini dengan merek GE, yang ini menghitung timing bolus atau tes bolus dengan ini ya apa namanya CT scan mereknya Siemens beda-beda ya. Kalau GE itu harus ngitung-ngitung, kalau Siemens itu kita tinggal masukkan aja, dia otomatis akan muncul ini ya, akan muncul time to peak-nya berapa. Beda ya. Ya, ini berikutnya ada yang disebut NOTPAT atau pulse tracking. Ini metode pemisahan CT scan kontras yang proses scanningnya dimulai sesaat setelah batas ambang HU-ROI yang ditentukan tercapai pada organ tertentu. Jadi ini sistem tekniknya ada 2. Yang pertama automatic pulse tracking. Ini yang tadi menentukan HU-nya dulu. Jadi HU-nya kita tentukan misalnya 120 HU untuk eh, ya misalnya sih 120 sampai 100 sampai 200 HU ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya untuk CT scan abdomen kontras bisa di 120 HU. Jadi kita tentukan HU-nya berapa dulu di
alatnya, ketika 120 HU itu tercapai, dia otomatis akan melakukan scan pada saat setelah 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 berapa detik setelah apa namanya, sesuai dengan delay eh, yang diatur ya. Biasanya sih kalau saya kalau menggunakan pulse tracking ini, saya menggunakan automatic minimum delay. Jadi nanti otomatis alatnya sendiri yang apa namanya, yang menentukan delaynya. Jadi beberapa detik setelah mencapai HU 120 itu akan langsung scan. Yang kedua tekniknya adalah semi automatic pulse tracking. Ini iBiling. Jadi ini teknik ini digunakan biasanya kalau misalnya pasiennya gelisah atau pasiennya atau kita mencari ini ya di arteri-arteri yang kecil ya, kayak kayak se CT angiografi kepala head and neck, yaitu kalau misalnya kita carinya di eh, apa di karotis ya, arteri karotis itu kan kecil. Itu biasanya tidak, kita nggak bisa masang ROI di situ. Jadi kita eh, tentukan dulu total dulu di luar organ, lalu ketika di scan dan injeknya barengan, ketika sudah enhancement di arterinya, kita mulai scan gitu, seperti itu. Itu dengan metode yang ini ya, e-balingnya. Ya ini contoh dari Smart Lab. Jadi tadi kita tentukan nilai HU-nya dulu berapa, nanti ini enhancement threshold-nya berapa. Misalnya tadi ada ini berapa, ini 50 ya, kalau nggak salah, atau 90 ya. Jadi ini nanti kita tentukan HU-nya dulu berapa, nanti akan ada grafik seperti ini. Ketika nanti misalnya kita di sini 120, maka di sini ada 120 HU. Karena ini 50 HU, berarti sini 50 HU. Ketika nanti eh, dijalankan berbarengan, scan dan injeksi kontrasnya, ketika mulai enhancement sesuai dengan totalannya di mana di aorta abdominalis ini, otomatis ketika sudah mencapai grafik ini, beberapa detik kemudian, kalau misalnya kita menggunakan automatic minimum delay, ini sekitar 4 detik kan, 4 detik kemudian maka scan akan dimulai gitu. Ini yang namanya teknik bolus tracking seperti ini ya. Ya, itu tadi sedikit banyak tentang ini ya, tentang teknik ya. Teknik apa saja sih teknik yang untuk penghitungan media kontras, dan teknik untuk melakukan apa namanya, CT scan dengan kontras ya. Ada tadi tes bolus, ada juga tadi juga ada bolus tracking, dan yang ketiga sebenarnya ada lagi fixed delay. Tapi ini fixed delay sangat tidak dianjurkan untuk dipakai karena nanti tidak apa ya, tidak akurat ya, karena kalau fixed delay dilakukan langsung itu kadang-kadang beda antara satu dan lainnya, jadi kadang bisa telat gitu. Jadi kalau ada CT scan kontras, maka sangat-sangat dianjurkan menggunakan tes bolus atau bolus tracking dalam pengerjaannya. Jangan kita menggunakan teknik tick delay atau awangan ya, atau kita masukin delay, kita asal masukin delay yang tadi sudah ada di mana, tadi di literatur tadi masukin semua, tapi itu sangat-sangat gambling, karena nanti kalau misalnya kita kita tidak tahu eh, cardiac output dari pasien itu gimana. Kadang ada pasien dengan cardiac output yang normal, kadang ada cardiac output yang nggak normal. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman ngerjain CT scan dengan kontras, maka diperhatikan metodenya ya, apakah dengan metode pulse tracking atau dengan tes bolus. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan yang dikerjakan di rumah sakit kami dengan menggunakan tes bolus metode ya, dengan 4 fase eh,
4 fase untuk CT scan abdomen pada kasus nodul hepar ya. Untuk fase-fase yang diambil yaitu pertama fase non kontras, yang kedua early artery, yang ketiga itu late artery, yang keempat itu vena portal, yang kelima itu early delay. Ini sesuai dengan yang saya dapatkan di jurnal ini ya, 4 fase ya. Jadi biasanya kalau saya membuat protokol, saya cari jurnal dulu untuk membuat fasenya apa aja sih yang bagus untuk eh, ini untuk apa? Untuk melakukan CT scan itu gitu. Nah, saya dapat di jurnal ini untuk melakukan CT scan abdomen kontras untuk liver biasanya menggunakan 4 fase, 5 fase dengan ini ya plus satu eh, non kontrasnya. Jadi 4 fase 1, 2, 3, 4. Kalau persiapan pasenya, ini persiapan pasenya kalau ini ya sih, kalau untuk CT scan abdomen liver itu cukup puasa makan 4 sampai 6 jam. Lalu 30 menit sebelum pemeriksaan tuh minum air putih ya atau susu ya 500 mili. Ini puasa makan aja tapi banyak minum. Kalau 30 menit ini sebelum pemeriksaan minum apa namanya susu itu untuk sebagai susu ini sebagai apa namanya kontras negatif ya untuk marker pada usus. Eh, saya rekomendasikan susu ketimbang minum air putih karena kalau dengan susu itu si ususnya lebih mengembang. Jadi kalau untuk apa namanya eh, pemeriksaan CT scan abdomen dengan abdomen atas ya terutama liver atau nanti pemeriksaan ada tumor gaster atau nanti ada juga pankreas atau nanti di ductus biliaris itu direkomendasikan untuk minum susu dan tidak boleh menggunakan kontras positif untuk sebagai markernya ya. Untuk minum kontak positif itu tidak direkomendasikan pada kasus-kasus abdomen atas ya. Karena nanti kalau misalnya menggunakan kontras positif, kita minum kontras positif, maka enhancement antara kontras IV-nya akan tertutupi dengan kontras yang diminum secara oral di ususnya. Padahal ketika ini ya ketika kita melakukan CT scan kontras ini tujuannya salah satunya juga untuk menilai apakah ada kelainan di lumen usus atau nanti di apa namanya daerah lumen gaster. Jadi itu nanti kalau misalnya kita minumnya kontras positif itu akan eh, tertutupi. Jadi tidak ada kita nggak bisa melihat seberapa tebal si kontras IV itu eh, mengenhancement di dinding-dinding atau di lumen-lumen usus dan gaser itu. Nah, itu fungsinya untuk kita minum susu atau air putih. Tapi kalau misalnya alergi susu ya kita pakai air putih aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak alergi susu, maka sangat-sangat ini sangat-sangat dianjurkan untuk dengan menggunakan susu. Susunya bisa susu UHT atau susu ini ya, apa namanya, UHT aja nggak apa-apa. Puasa makan ini untuk ini ya, supaya tidak terjadi kalau misalnya ada alergi, dia mutah. Nah, ini hanya untuk apa nah, dia hanya untuk menanggulangi mutah atau enggak sih kalau untuk puasa makan, mengosongkan gaster. Lalu yang berikutnya cek urum kreatinin ya. Maksimal nilai ureum kreatinin yang serum kreatinnya ya pertama itu maksimalnya 1,3 mg per dl. Nah, kalau misalnya si kreatinnya lebih dari ini atau sudah eh, di atas 1, maka harus cek yang namanya ini ya EGFR.
itu pakai aplikasi di Android bisa kok, bisa dicari untuk kalkulator EGFR. Nanti ini untuk menilai ini ya, menilai fungsi ginjalnya bisa nggak sih dilakukan untuk dilakukan pemesanan dengan kontras gitu. Dan batas eh, maksimalnya ya bukan minimal ya. Batas maksimalnya eh, si apa namanya? Batas maksimal nilainya itu 30 mili per menit per 1,73 mili ya. Kalau udah ini, sudah ini atau di bawah ini nggak boleh ya. Harus harus di atas 30 apa namanya? Si nilai dari EGFR ini gitu. Harus di atas 30. Kalau di 35 pun kita sudah warning gitu. Kalau misalnya 35 atau di 32 atau 30 atau bahkan 25, maka pemeriksaan kontrasnya ditunda dulu untuk dilakukan hidrasi ya, untuk dilakukan untuk diturunkan supaya nilai EGFR-nya jadi lebih tinggi, bisa di 40 ke atas minimal lah gitu. Kalau misalnya mau aman secara eh, ginjalnya aman ya, tidak nanti kalau misalnya eh, kita memaksakan di 30 30 ini dilakukan untuk di bawah 30 dilakukan, maka yang terjadi bisa gagal ginjal ya. Itu yang ditakutkan seperti itu. Lalu yang berikutnya persiapannya ada pengobatan harian yang mengandung metformin. Itu harus dihentikan H-1 dan H+1-nya harus dihentikan. Lalu berikutnya yang utama juga ada tes alergi, bisa menggunakan skin test atau bolus test atau injek kontras sedikit ya. Lalu yang kelima informed consent. Ya ini persiapan alat dan bahan. Nah ini yang namanya injektor ya. Injektor ini dual siring. Ini siring itu yang ini ya. Dua tonggolan ini harus ada dua. Ini yang dual siring. Kalau single siring itu satu aja gitu. Kalau ada dual siring kita bisa melakukan yang tadi ada macam-macam ya, macam-macam teknik ya dengan itu. Nah ini namanya apa namanya siring pumpnya. Ini namanya apa namanya Y connector. Ini yang nyambungin dua siring ini jadi satu, nanti mengalir ke pembuluh apa mengalir ke eh, three-way lalu langsung ke pembuluh darah ya. Lalu ini ada NaCl ini untuk salinnya. Lalu ini ada three-way, ini ada extraction tube. Lalu ini kontrasnya seperti ini. Ini ada yang berbagai macam konsentrasinya berbagai macam, ada yang 300 sampai yang paling tinggi itu 400 mg ya. Ya, teknik pemisahnya yang pertama prekontras. Prekontras itu skenogram dilakukan dari diafragma ke tiga proximal femur, lalu scan polos kraniokaudal ya. Kraniokaudal berarti dari atas ke bawah. Lalu protokol pemeriksaannya KP 120, MA 400, tipe helical, population time itu 0,35, pitch itu pergerakan meja, jatuh di 0,9, total coverage itu detektornya mengcover berapa mili ya, berapa senti ini, berarti cuma mengcover sekali scan itu 4 senti atau 40 mili ini. Lalu sensitivitasnya kita atur 5, scan time-nya nanti tergantung dari ini ya, rotation time atau dan pitch-nya ya. Kita atur segini dapat scan time sekitar 5 detik ya, ini 4,98 detik. Nah, yang kayak gini ini tergantung dari CT scan-nya ya. Kalau CT scan-nya 16 flash akan lebih lama lagi gitu. Kalau 64 flash juga lama lagi, lebih cepat dari 16 flash. Tapi ini karena menggunakan 128 flash, maka bisa dioptimalkan mendapatkan dari diafragma hingga ketiga pertemuan femur ditempuh dengan waktunya tuh 4,98 detik. Kalau lebih ini lebih tinggi lagi jumlah stresnya, maka lebih cepat lagi. Ada yang bisa sampai 2 detikan pakai yang 512 atau pakai yang dual source itu bisa lebih cepat lagi. Ya, berikutnya ini tes bolus. Tentukan posisi Roy scan polos ada di tinggi hilum hepat di sebelah sini, sebelah kirinya.
Kalau lakukan tes patensi, ini yang pertama injek injek patensi dulu untuk pasien bisa masuk enggak si media kontrasnya dengan apa ini dengan menggunakan salin ya dengan menggunakan NaCl untuk lihat bocor atau enggak gitu. Lalu berikutnya tes bolus dilakukan bersamaan dengan scan 3 sampai 5 mili ini 3 sampai 5 milimeter media kontras ini segini. Lalu untuk salinnya 25 ya. Ada 25 salin lagi NaCl, 25 NaCl, 25 mili NaCl di untuk mendorong kontak itu masuk ke pembuluh darah. Ya ini untuk protokolnya setelah selesai scan didapatkan apa namanya? Maka didapatkan gambar dinamik scan pada area hilum-hepar ya, jadi dari wash-in media kontras hingga wash-out media kontras. Lalu kita cari gambar yang paling enhance untuk kemudian diukur temtopik dari pada aorta abdominalisnya diukur di situ. Lalu ketika sudah dapat, kita masukkan ke sini ya ke bagian ini pakai GE ya. Ini bagian apa nah? Bagian untuk memasukkan delaynya. Untuk lalu diatur protokolnya, scan time-nya tadi 5 detik, terus delay diagnostiknya di sini itu diatur kalau fase arteri itu sesuai dengan tadi ya time to peak dari abdominalis. Lalu lalu untuk fase left arterinya scan time tetap sama 5 detik, lalu delay diagnostiknya ini fase through arterinya. Yang kedua ini fase left arterinya, ini diatur di sini itu 3 detikan. Lalu berikutnya diatur lagi di sini yang berikutnya fase vena porta diatur juga ininya scan time-nya 5 detik, lalu di sini juga diagnosnya 3 detik, ini 3 detik juga diisi. Lalu fase delay juga nanti scan time-nya 5 detik. Ininya delay diagnostiknya diatur di sini 180 atau 600 tergantung nanti mau ambil yang late atau yang early ya. Nah, untuk biasanya kalau di tempat kami eh, dilakukannya itu menggunakan ini ya kontras medianya 30 sampai 50 mili untuk CT scan abdomen ya. Atau kalau anak-anak bisa 20 sampai 25 kalau anak-anak ya anak-anak tanggung. Tapi kalau misalnya bayi atau anak kecil di bawah 5 tahun biasanya digunakan volume kontras itu setengah dari berat badan. Jadi kalau berat badannya 10 kita hanya pakai 5 mili untuk pemeriksaan kontras di anak-anak abdomen ya anak-anak. Lalu kita menggunakan penghitungan ya penghitungannya menggunakan ini penggunaan rumus Shimiya-Naga yang tadi yang sudah di atas tadi. Untuk volume salinnya digunakan itu 2 kali sampai 3 kali dari volume kontras. Jadi kalau misalnya tadi didapatkan dari penghitungan 35 mili maka salinnya sekitar 105 mili ya. Jadi ini biasanya supaya si kontrasnya lebih masuk dan mendorong kontras ke lebih eh, masuk ke pembuluh darah. Ya ini hasilnya seperti ini. Ini fase arteri. Ini dapatkan fase arteri. Lalu ini fase vena portanya. Ya, ini ini asli ya asli di rekan tempat kami ya. Ini fase vena portanya. Lalu ini ada fase ini fase vena hepatica dan yang ini vena porta masih ya. Vena porta kan nampak vena porta. Nah ini baru ke delay. Nah ini delaynya yang delay ini ya delay early ya. Karena kalau delay yang late biasanya sudah ada gambaran kontak masuk ke VU ke ureter terus ke VU. Ini hasilnya ini. Ya kesimpulannya fase-fasenya itu ada fase abdomen ada 10, lalu fase untuk menggunakan stilever bisa 3 fase atau 4 fase. Yang apa namanya yang utama sih early arterial pace, late arterial pace,
lalu vena portal dan early delay atau late delay. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika eh, apa namanya membuat CT scan abdomen liver ya. Ya, ini kesimpulan juga. Radiografer pada saat CT multiphase ini sangat penting ya, karena radiografer harus dapat melakukan suatu pemeriksaan meliputi menjelaskan persoalan pasien, terus bersama perawat radiologi dan radiologi melakukan konsen pada pasien, terus mempunyai pengetahuan menyeluruh tentang CT scan abdomen multifase pada kasus nodular hepar. Lalu juga setelah pemeriksaan itu kita harus berkomunikasi dengan radiolog setelah pada saat pemeriksaan ya, kita harus berkomunikasi dengan radiolog untuk menentukan fase-fase yang akan diambil dalam pemeriksaan. Lalu kita harus juga sebagai radiografer itu bisa menentukan flow rate dan volume media kontras sesuai dengan kondisi pasien. Jangan sampai kita menggunakan media kontras yang berlebihan atau jangan sampai kita menggunakan flow rate yang eh, tidak tepat ya, karena kalau menggunakan flow rate yang tepat akan menyebabkan perusahaan itu gagal. Ya, ini untuk referensinya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Eh, saya akhiri untuk eh, materi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit untuk pemaparannya, khususnya pada CT scan abdominalis. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, silakan jika ingin ada yang bertanya untuk memperdalam khususnya kasus pada tutorial pertama kemarin tentang abdominal di sirkulasi. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman. Mhm. Boleh Mungkin tanya. gitu ya. Iya, Itu belum kebayang kali ya. betul Kak. Nah kan kebetulan kalau di kami kan praktek PKL-nya nanti Bapak di semester 5. Jadi PKL Oh, pertama itu di semester 5 1 sampai 4 itu full teori. Itu Bapak. iya, iya. Oh, ini program D4 Mas ya atau gimana? D3. Oh, D3. Ya, memang berbeda dengan yang lain. Oh, jadi praktek di rumah sakitnya mulai mulai semester berapa Mas? Semester 5 nanti. Oh, cuma 2 semester aja berarti ya? Ya, 2 semester, 4 kali stase. Oh, Itu. ya nanti ketika nanti di ini juga akan menemui sih Ya, kasus-kasus untuk CT scan abdomen dengan kontras. Ya, dan moga-moga sih bisa sedikit bekal ya sebagai gambaran kerjanya gimana. Terus materinya juga nanti ini juga bisa dipakai ketika besok kerja di rumah sakit. ya betul sekali. Karena memang untuk City itu memang agak tricky kalau dibilang gitu. Apalagi khususnya di kontras gitu. Iya, iya, iya. Betul. Ya, Walaupun sebenarnya untuk ranah D3 kan jarang ya Pak. Cuman kan tetap harus mempelajari pendalaman dan juga ya sebagai pembelajaran lah. Siapa tahu nanti di lapangan juga akan menjumpai hal-hal seperti ini. Tidak bisa dihindari lah istilahnya. itu tetap banyak kok Mas untuk D3 yang ngerjain kontras walaupun nanti akan tergeser dengan T4 ya cuma D3 tetap harus bisa sih. Ya, betul sekali. Oke, Dan jangan silakan. minder. Oke, silakan teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ayo, monggo, monggo. Silakan Mas eh Alfian. ya, Pak, mohon mohon izin Pak bertanya eh, mengenai ini Pak. Bagaimana fase arteri membantu dalam diagnosis hemangioma hati? Itu yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oh iya, tadi kan sudah terlihat ya, gambarannya akan berbeda dengan fase yang lain ya, apa dengan untuk apa namanya, dengan diagnosa yang lain akan tergambar ini ya, sebentar saya search dulu.
Ini Mas ya. Nah, ini kan gambarannya beda Mas ya. Kalau dokter nanti dokter itu menilainya bentuk arteriolipasnya gimana gitu. Kalau misalnya di hemangioma biasanya nanti mana bentar. Nanti di hemangioma itu gambarannya akan berbeda dengan yang di HCC atau A yang ada di ini di gambaran HCC seperti ini Mas dan hemangioma gambarnya seperti ini. Jadi nanti dokter menilainya dari perbedaan perbedaan enhancement-nya gimana gitu. Itu yang nanti akan dinilai oleh dokter. Makanya ketika nanti menentukan fasenya juga harus tepat gitu. Tapi kalau misalnya untuk ini ya untuk tadi seperti saya bilang lebih baik untuk ketika menggunakan apa namanya untuk abdomen multiplex pada liver kita kita gunakan ada arteri dan red arteri gitu. Ya nanti gambarannya akan beda Mas apa namanya dengan yang tumor-tumor lain gitu. Gitu paling Mas. Nanti dari bentuk gambarnya beda kok. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, silakan yang lain. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Monggo Mbak Anissa. Sama Mbak. Nah, izin bertanya, Bapak, apakah ada variasi dalam penggunaan media kontras untuk CT scan abdomen multipass itu? Nah, contohnya itu penggunaan intravena, oral, dan anal itu, serta manfaat apa aja sih dari kombinasi ini dalam evaluasi organ internal? Oke. Mungkin aja, Bapak. Terima kasih. Untuk variasinya itu sebetulnya ini ya yang dinamakan CT scan abdomen itu kalau belum menggunakan intravena itu belum disebut CT scan abdomen kontras. Kalau cukup apa kita apa namanya cuma menggunakan oral itu polos periksa gitu. Sedangkan nah untuk variasinya biasanya seperti ini. Kalau misalnya untuk abdomen atas misalnya ada di untuk menilai gaster, untuk menilai usus kecil ya atau pankreas, nanti ada masuk ke hebar juga. Lalu nanti juga di situ juga nanti ada sistem urologi atau urinari. Itu penggunaan media kontrasnya cukup satu IV. Lalu untuk yang kedua minum media kontras negatif. Karena tadi yang saya jelaskan, kalau misalnya kita menggunakan media kontras positif untuk memberi marker pada apa namanya usus dan gaster, usus halus ya dari gaster sampai ke sekum, itu kalau menggunakan kontras positif itu maka akan superposisi ya antara enhancement dari eh, kontras IV dengan enhancement dari dan kontras oral itu jika menggunakan kontras positif. Makanya tadi saya sangat menyarankan menggunakan susu atau menggunakan minum air putih saja untuk ketika dihadapkan pada pemeriksaan abdomen atas ya abdomen atas tuh yaitu tadi non kolon pokoknya kalau abdomen atas itu semua di semua organ di abdomen non kolon abdomen atas ya. Lalu kalau misalnya nanti sudah arahnya abdomen bawah yaitu kalau misalnya ada tumor kolon atau ada nanti di situ ada eh, apa namanya uterus itu yang di kontras yang digunakan itu konsentrasinya itu satu kontras IV, kedua itu minum ini ya minum kontras oral,
bisa barium atau bisa nanti kontras water soluble yang diencerkan dengan air. Biasanya sih saya biasanya menggunainnya tuh sekitar 20 mili diencerin jadi 500 mili ya kalau misalnya mau untuk oral ya, untuk media kontras oral yang diminum positif itu biasanya water soluble-nya 20 mili terus air sirup ya harus ditambah sirup karena kalau misalnya nggak pakai sirup nanti pahit. Sirupnya yang banyak kan nggak apa-apa gitu. Nah, itu nanti eh, diminum 500 mili, terus ditunggu 30 menit supaya udah sampai ke sekum. Lalu yang berikutnya untuk kasus abdomen bawah harus dipompa kolonnya dengan udara. Jadi ada kontras negatif juga di daerah kolon untuk nanti apa namanya melihat ada enggaknya ketika nanti eh, ada enggaknya itu ya, apa namanya polip di kolon gitu dan enhancementnya juga nanti ketika dari kontras effect enhancement akan terbedakan di daerah abdomen bawah akan terbedakan dengan ini dengan apa dengan apa dengan udara yang ada di kolon gitu dan harus full distensi harus harus full mengembang makanya eh, apa namanya si udaranya biasanya kalau pakai squid 50 mili itu sampai 20 kali suntikan ya sekitar 1000 lah 1000 mili lah untuk memenuhi kolon dari anus sampai ke eh, sekum ya sampai ke yang sekum ya gitu. Jadi itu harus diperhatikan karena apalagi jika nanti eh, akan dilakukan virtual colonoscopy. Nah, ini wajib wajib sekali menggunakan kontras negatif di kolonnya karena kalau nggak ada kontras negatifnya, virtual colonoscopy-nya itu nggak bisa jadi karena si software virtual colonoscopy-nya tidak bisa jalan kalau nggak ada kontras negatif kolon di kolon. Lalu juga ketika uterus itu nanti bisa jadi ada infiltrasi tumor dari uterus ke kolon. Nah, itu kenapa harus ini harus ada pantas negatifnya untuk menilai apakah ada infiltrasi enggak dari tumor yang ada di uterus atau di ovarium ke kolon. Jadi kalau misalnya ada infiltrasi maka si tumornya itu akan enhancement lalu di antara eh, apa namanya kolon yang sudah terisi udara yang hitam itu atau yang lusen ya gitu gitu Mbak kurang lebihnya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, lusen. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Atau mungkin dirasa cukup? Oke, mungkin cukup Bapak karena Oke, juga sudah azan maghrib jadi sudah siap. waktu Oke. aksi itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Sigit untuk pemaparan materi yang sungguh luar sangat biasa, bisa memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa sehingga nanti bisa diterapkan saat memang menemukan kasus yang khususnya ada di CT scan abdominalis, khususnya di liver multipase. Mungkin ke depannya bisa mengundang Bapak Sigit lagi untuk sebagai pembicara untuk dengan materi-materi yang luar biasa nanti ke depannya, tentunya di khususnya di CT scan. Oke. Mungkin itu dulu. Mungkin ada kata-kata dari Pak Sigit. Oh, kata ya ya. Ya untuk adik-adik sekalian jangan takut kalau bagi radiografer yang pertama harus kita ini ya attitude harus dijaga karena itu sangat-sangat disoroti ya oleh yang di lapangan apakah eh, walaupun skillnya bagus walaupun pengetahuannya luas tapi kalau attitude-nya nggak bagus itu akan mencoreng dari adik-adik sendiri atau juga baik pihak dari pihak kampusnya juga dan itu akan sangat berpengaruh pada nanti praktek-praktek selanjutnya dan dalam dunia kerja pun nanti juga akan eh, ketika attitude-nya kurang maka dari pihak atasannya akan bisa
apa namanya, tidak memperpanjang kontrak kayak gitu, bisa seperti itu. Jadi mohon sekali dijaga attitude dalam apa ya, dalam berhubungan eh, komunikasi baik ke teman atau ke senior atau ke radiografer yang ada di lapangan. Ya ini sih karena pengalaman saja sih Mas sebetulnya. Eh, karena biasanya kalau yang teman-teman yang baru mau lulus ini kan emang apa ya namanya, termasuk ya apa, Gen Z ya gitu ya. Nah itu agak-agak agak-agak disorot sih di dunia lapangan kerja. nggak nggak semua ada suruhnya, cuma ini emang terjadi di kami juga gitu, karena kebetulan ada juga yang seumuran lah dengan dengan juga gitu, cuma ya mohon juga dijaga gitu aja Mas. Saya titip aja sih itu, supaya tidak membuat masalah ke depannya untuk masalah itu gitu Mas. Oke. Monggo itu aja sih Mas. Ya, terima kasih Pak Sigit untuk masukannya. Kebetulan juga alumni kami juga ada Bapak dua di JIH Jogja khususnya. Oh nggih. Yang segera di lagi. Apalagi di Jaya Jogja Mas itu Mas. Iya, Hati-hati. terus sekali. Oke, mungkin itu dulu nggih Bapak Sigit. Nggih, nggih, monggo. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin bisa kita akhiri. Izin saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perlu satu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin meeting ya Bapak. Nggih, nggih, monggo.